mereka meminta dari Rabita Alawiyah itu untuk pihak panitia membuat sebuah video yang menyatakan bahwa benar tanggal 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Bahwa acara tetap akan membahas nasab karena di situ memang saya diundangkan untuk membahas nasab. Coba lihat di dalam kronologi dari Profesor Dr. Arif itu, memang saya diundang karena adanya diskursus di tengah masyarakat tentang nasab Alawi yang menurut tesis saya nasab yang terputus, nasab yang batilun, nasab yang munqati'un, mardudun wa maudhu'un. Disitulah LP2M mengundang saya kan. Kemudian ketika podcast semalam itu kita bersama pada Suka TV, saya ungkapkan apa-apa yang akan saya narasikan di dalam forum diskusi publik internasional itu. Lalu pagi-pagi itu dari Rabita Alawiyah menghubungi pihak panitia, Mas Yusuf. Ya, dan itu dikomunikasikan kepada saya bahwa dari Rabita Alawiyah keberatan dengan adanya diskusi publik yang akan diselenggarakan 10 September itu membahas nasab. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah inginnya hanya membahas sejarah dan sudah ditentukan yang akan dikirim adalah Alwi Alatas dan Hanif Alatas. Dan itu ada screenshotnya dikirimkan pada saya kepada panitia untuk agar saya juga memperhatikan bersama-sama karena memang pihak UIN itu kan di jalan tengah. Mereka ingin acara ini berjalan tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, itu kronologinya seperti itu. Mereka dari pihak Rabita Alawiyah mengirim SMS kepada pihak panitia agar 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Kemudian ya mereka meminta dari Rabita Alawiyah itu untuk pihak panitia membuat sebuah video yang menyatakan bahwa benar tanggal 10 September itu tidak membahas nasab, hanya membahas sejarah saja. Cuma rupanya belum sempat ini dari pihak panitia untuk membuat video itu. Akhirnya mungkin terjadi sebuah hal-hal yang di luar kendali, yaitu datangnya dari yang mengaku sebagai dari Mabes Polri itu bahwa acara jangan sampai kalau bisa dilaksanakan karena ada ancaman-ancaman keamanan. Itu mungkin kronologisnya itu. Mereka berani gitu kan membuat framing untuk datang dan sebagainya. Kalau bisa jangan bahas sejarah saja tapi bahas nasab, kan dalam videonya begitu. Tetapi dari belakang mereka mengatakan tidak boleh bahas nasab kan. Nah itu yang sebenarnya terjadi dan itu masih ada buktinya berupa screenshot SMS atau WA yang disampaikan kepada saya sebagai dari pihak UIN mengharapkan acara itu sebenarnya terjadi, dilaksanakan tetapi dengan kesepakatan bersama itu. Saya waktu itu belum memberikan statement apakah betul saya bersedia untuk hanya membahas sejarah. Karena memang kalau bahas sejarah itu sudah ada tokohnya yaitu Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Kalau saya lebih ke dalam masalah nasab Alawi yang saya teliti kan. Jadi saya tadinya itu kalau misalnya sampai terjadi, ini luar biasa sekali. Tapi apapun yang terjadi, saya respect apresiasi terhadap UIN Wali Songo yang telah berupaya untuk mendudukkan bersama pihak-pihak yang sedang berdiskursus ini agar ada solusi di tengah-tengah masyarakat. Walaupun itu bukan keputusan, hasil diskusi itu adalah kesimpulan bukan keputusan. Tetapi minimal masyarakat akan melihat bagaimana sih dalil-dalil yang diberikan oleh saya sebagai orang yang telah secara yakin meyakinkan hakul yakin bahwa Ba'alawi ini memang bukan keturunan Nabi. Lalu bagaimana dalil-dalil yang akan diberikan oleh Rabita Alawiyah
untuk mengkanter daripada tesis saya itu. Ini mungkin masyarakat sangat menunggu itu. Karena memang diskusi itu ada yang dilakukan untuk ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin, ingin mengetahui hakikat sesuatu dengan yakin, yaitu tahaqquq wa tasabbut. Ada juga diskusi yang dilaksanakan hanya ingin mengatakan bahwa kita belum menyerah gitu. Seperti diskusi yang sedang akan dilaksanakan di Rabita Alawiyah, yang mereka mengundang beberapa orang dengan forum tertutup. Itu bukan diskusi untuk ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin, tetapi hanya untuk mengesankan kami belum menyerah gitu. Kami masih struggle for eksistensi. Kami masih struggle untuk belum menyerah bahwa kami bukan cucu Nabi. Tidak. Dalil yang mereka sampaikan sama sekali tidak akan bisa menjawab daripada tesis saya itu. Kenapa saya bisa berkeyakinan seperti itu, Mas Yusuf? Karena algoritma dari abad 9, bagaimana penyambungan usaha-usaha itu dilakukan, itu sangat terbukti nyata bagaikan matahari di siang hari. Bahwa memang nasab mereka itu dipabrikasi pada abad ke-9 dengan mencangkok, mengokulasi sebuah nasab seorang ulama di abad ke-8 atau di abad ke-7 ya, 620 Hijriah, yaitu Abul Jadid, untuk disebutkan sebagai saudara mereka. Tanpa adanya sebuah dalil dari kitab yang semasa atau yang mendekati dari keberadaan Syarif Abul Jadid bahwa dia adalah saudara dari Alwi, leluhur daripada Ba'alawi. Sama sekali tidak ada. Jadi daripada formulasi di abad 9 bagaimana mereka mencangkokkan nasab itu tidak akan ditemukan pada abad-abad sebelumnya berbagai macam manuskrip-manuskrip yang akan memverifikasi keberadaan leluhur mereka atau memverifikasi nasab mereka. Tidak akan mungkin itu bisa ada. Rumel Abbas sudah berusaha untuk menjawab kesunyian itu dengan mencari manuskrip-manuskrip, sanad-sanad, tetapi itu sudah dapat dibuktikan sanad itu sanad yang palsu.